Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Sidik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan saya mata kuliah manajemen PT Pasok. Baik, langsung saya share screen. Jadi untuk tugas kali ini digunakan untuk UAS manajemen PT Pasok pada semester genap tahun 2025. Di sini saya akan membahas materi terkait strategi supply chain atau rantai pasok. Jadi, strategi supply chain atau rantai pasok adalah perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola seluruh aliran produk, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen akhir dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Tujuan strategi supply chain yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menurunkan biaya logistik dan produksi. Yang ketiga, mempercepat respons terhadap permintaan pasar. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, mendukung keunggulan bersaing jangka panjang. Pentingnya supply chain strategi yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, strategi yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi, meminimalkan pemborosan baik dari segi waktu, tenaga, dan bahan baku, serta mengoptimalkan proses dari pemasok ke pelanggan. Contohnya strategi just in time akan mengurangi biaya penyimpanan barang. Yang kedua, mengapa penting strategi rantai pasok ini? Yaitu untuk menjamin ketersediaan produk. Jadi supply chain strategi akan membantu memastikan produk tersedia saat dan di tempat yang tepat, serta permintaan pelanggan dapat dipenuhi secara konsisten. Contohnya, perusahaan e-commerce menggunakan sistem distribusi yang cepat dan efisien. Yang ketiga, alasan mengapa pentingnya supply chain strategi, yaitu menghadapi ketidakpastian dan risiko. Jadi, strategi supply chain ini memungkinkan perusahaan untuk merancang sistem yang tangguh terhadap gangguan pasokan, bencana alam, atau krisis global, serta menyusun cadangan pasokan atau strategi multi-sourcing. Contohnya, perusahaan formasi akan menyebar lokasi produksi untuk menghindari risiko tunggal. Kemudian, yang keempat, mengapa penting supply chain strategi ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan strategi rantai pasok yang baik, perusahaan bisa mengantarkan produk tepat waktu serta memberikan layanan yang lebih cepat, baik dan cepat, dan yang terakhir bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, mengapa penting supply chain strategi ini untuk menciptakan keunggulan bersaing. Jadi perusahaan yang memiliki rantai pasok unggul, dia bisa masuk ke pasar lebih cepat daripada pesaing, kemudian mampu merespons tren dan permintaan pasar lebih fleksibel, serta menawarkan harga lebih kompetitif karena biaya lebih efisien. Contohnya, Zara unggul dalam fast fashion karena supply chain yang super cepat dan desain ke toko. Yang keenam, untuk mendukung inovasi dan kolaborasi. Jadi strategi supply chain ini mendorong kolaborasi antara pemasok, produsen, dan distributor. Data supply chain dapat digunakan untuk inovasi produk, perencanaan permintaan, dan analisis pasar. Ini alasan saya mengapa memilih materi ini untuk saya presentasikan, karena ada beberapa alasan menarik. Yang pertama itu peran pentingnya dalam keberhasilan bisnis. Jadi strategi supply chain ini menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Tanpa supply chain yang tepat, produk tidak akan sampai ke pelanggan dengan efisien. Kemudian, supply chain berperan besar dalam menekan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menarik karena supply chain bukan hanya logistik, tetapi strategi bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, alasan menariknya menjadi kunci daya saing di era globalisasi. Dalam pasar yang sangat kompetitif, perusahaan dengan supply chain terbaik akan menang. Perusahaan seperti Amazon, Zara, dan Apple unggul karena strategi supply chain yang inovatif. Hal ini menarik karena supply chain adalah senjata bersaing, bukan hanya proses pendukung. Untuk alasan yang ketiga, mengapa supply chain ini saya angkat menjadi topik pembahasan saya kali ini, karena berkaitan langsung dengan teknologi dan inovasi. Jadi teknologi seperti AI, IoT, blockchain, big data, dan otomasi mengubah wajah supply chain modern. Strategi supply chain selalu berkembang mengikuti teknologi. Hal ini menarik karena kita bisa melihat penerapan teknologi nyata dalam strategi bisnis. Untuk alasan yang keempat,
yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Jadi, strategi supply chain ini menggabungkan antara ilmu manajemen operasi, ilmu logistik, ilmu keuangan, ilmu pemasaran, ilmu teknologi informasi, serta ilmu analisis data. Hal ini menarik karena interdisipliner dan menantang secara intelektual. Untuk alasan yang kelima, yaitu dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kelangkaan barang, keterlambatan pengiriman, atau harga naik bisa ditelusuri dari masalah supply chain. Saat pandemi COVID-19, banyak orang baru sadar pentingnya manajemen rantai pasok global. Hal ini menarik karena kita bisa langsung melihat relevansi dan dampaknya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke alasan keenam, yaitu cocok untuk masa depan karir. Jadi banyak perusahaan saat ini mencari ahli supply chain, skill dalam perencanaan, skill dalam perencanaan, pengadaan, dan logistik, serta manajemen strategi menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Hal ini menarik karena peluang kerja di bidang ini sangat luas, mulai dari industri manufaktur hingga e-commerce. Untuk alasan yang ketujuh, banyak studi kasus yang menarik terkait supply chain ini. Kasus sukses seperti Amazon dan Zara, serta kasus gagal seperti kelangkaan chip semikonduktor global. Hal ini menarik karena bisa dipelajari secara langsung dari dunia nyata dan bukan teori kosong. Selanjutnya kita masuk ke jurnal atau penelitian yang membahas terkait strategi supply chain. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Penentuan Strategi Rantai Pasok UMKM yang Kompetitif berdasarkan Logistical Cross-Functional Drivers, studi kasus UMKM di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, oleh Sumarsono dan Nur Mufliha yang diterbitkan di Jati Undip Jurnal Teknik Industri volume 16 nomor 1 tahun 2021. Di sini ada beberapa rangkuman yang bisa kita ambil untuk tujuan penelitian dari jurnal ini. Jurnal ini menentukan strategi rantai pasok yang kompetitif bagi UMKM dengan yang pertama mengkaji 6 penggerak utama supply chain. Jadi 3 logistical drivers dan 3 cross-functional drivers. Yang kedua, menganalisis pengaruh setiap faktor terhadap strategi kompetitif rantai pasok UMKM. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan SEM-PLS atau Structural Equation Modeling Partial List Sequence. Selanjutnya, untuk variabel yang dikaji pada jurnal ini, yang pertama logistical drivers atau mendorong efisiensi dan responsivitas. Pada variabel yang pertama ini membahas tentang fasilitas seperti lokasi, kapasitas, utilitas. Yang kedua ada inventory seperti average stock, fill rate, variasi. Dan yang ketiga ada transportasi seperti biaya, rute, frekuensi, dan model. Untuk variabel yang kedua ada cross-functional drivers, yaitu mendukung integrasi. Hal ini mencek informasi, sourcing, dan pricing. Untuk metode penelitian terhadap jurnal ini, untuk jenis penelitiannya merupakan penelitian kuantitatif. Untuk objeknya untuk UMKM di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk sampelnya ada 60 UMKM, alat analisisnya ada SMPLS, dan metode pengumpulan datanya dengan kuesioner serta observasi langsung. Hasil utama pada jurnal ini, yang pertama ada validitas dan reliabilitas dari 23 dari 26 indikator valid dan reliable, serta semua faktor memiliki kekuatan prediktif. Kemudian ada pengaruh faktor terhadap strategi kompetitif. Jadi semua faktor berpengaruh positif. Dengan urutan pengaruh terbesar ada fasilitas, sourcing, informasi, transportasi, inventory, dan pricing. Kemudian untuk temuan strategis dalam jurnal ini, yang pertama hanya 27% sampai dengan 40% UMKM menerapkan strategi rantai pasok kompetitif. Yang kedua, mayoritas UMKM sekitar 60 sampai 73% belum kompetitif, terutama pada aspek cross fungsional. Yang ketiga, strategi kompetitif dicapai melalui trade-off antara efisiensi dan responsif. Serta hambatan utamanya ada keterbatasan modal, teknologi, SDM, dan integrasi informasi. Untuk implikasi dan rekomendasi, pemerintah dan pendamping UMKM harus memfokuskan pengembangan pada yang pertama, fasilitas usaha dan sourcing supplier. Yang kedua, peningkatan teknologi informasi dan manajemen data, serta UMKM diarahkan secara bertahap untuk yang pertama, meningkatkan kualitas dan kecepatan distribusi, kemudian mengembangkan integrasi hulu hilir supply chain.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua aspek logistikal dan cross-functional drivers berkontribusi terhadap strategi rantai pasok yang kompetitif. Jadi UMKM perlu mengoptimalkan fasilitas dan sumber pasokan sebagai prioritas utama agar dapat bertahan dan bersaing di pasar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.